سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم لعل رحمة ربه يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الرحمة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته وإلى أرواح العلماء العاملين والمحدثين والفقهاء المفسرين وإلى أرواح جميع العلماء الأشعرية والماتريدية وإلى أرواح جميع الفقهاء الشافعية أن الله يكون ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وإلى أرواح جميع الحبائب سيدنا حسن وسيدنا حسين وإلى أرواح جميع المشايخين في الدين وإلى حضرته خصوصا ووالديهما وجميع مساهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة اللهم انفعنا ورفعنا ببركاتهم وعلومهم وأسرارهم أجمعين المسيح لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wassalli wassallim alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini dengan nikmat karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama. Mudah-mudahan perkumpulan pertemuan ini menjadikan asbab Allah taala mengampuni dosa-dosa kita dan keluar kita dari majlis malam ini. Di samping dosa-dosa kita diampuni, kita pun mengharapkan kepada Allah mudah-mudahan segala hajat kita min hawaij dunya wal akhirah Allah kabulkan, dan segala sesuatu yang tidak kita inginkan mudah-mudahan dijauhkan. Salawat dan salam yang senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita sekalian selaku umatnya yang berada di akhir zaman. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kajian ta'lim kita masih tentang masalah puasa yang membatalkan puasa yang keenam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana Allah bi barakatihi wa ulumihi fid dharain. Al-muqaddir sadisu wusul aini min manfaatin maftuhin ila jawbi. Jadi yang keenam yaitu yang membatalkan puasa sampainya segala macam benda, yaitu melalui lubang-lubang yang sudah terbuka sampai ke dalam jauh, ya, sampai ke dalam jauh kita. Nah ini sampainya benda berarti apa aja tuh? Ya makanan, ya minuman, termasuk juga misalnya ada zat yang seperti angin gitu. Misalnya kita sedang berpuasa menghirup pikirlah, misalnya kita lagi pilek puasa nih, puasa pilek, kita nyedotin pikirlah ya, sampai kita hirupin sampai enak rasanya.
Nah itu batal, itu termasuk ghuslul ain namanya. Kecuali apa yang masuk tadi? Kecuali yang masuk itu adalah udara, ya, udara yang kita tidak sengaja. Ya, misalnya kita sedang jalan tiba-tiba ada apa tuh? Ada aroma orang nasi goreng gitu ya. Kita lagi puasa tiba-tiba ada aroma nasi goreng masuk, kami nyengit banget. Terusnya kita lagi puasa, kita lagi jalan ada orang nyambel, terusnya rasa sambelnya itu masuk ke dalam jauh kita. Tapi rasanya doang tuh. Dan kalau orang nyambel itu kadang kan kalau sampai masuk ke dalam hidung kita ya nyelak juga ya. Itu gak batal kalau yang begitu. Tapi kalau sengaja dihirupkan ya batal. Ini mah tanpa disengaja. Nah di sini yang termasuk ghuslul ain ini apa? Di sini dijelaskan gimana kalau misalnya yang kita habis wudhu, misalnya habis sahur, ya, sebelum subuh kita sikat gigi pakai odol, atau pagi-pagi kita sikat gigi pakai odol. Boleh nggak lagi puasa kita sikat gigi pakai odol? Ya boleh. Boleh-boleh aja kita sikat gigi pakai odol di saat kita berpuasa. Yang penting dengan satu catatan. Di sini dijelaskan oleh ulama, la yadurru dzalika al-ma'junul asnan ma'al muhabbadati. Jadi enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah kita itu di saat berpuasa gosok gigi pakai odol. Dengan satu catatan ma'al muhabbadati, serta menjaga apa? Zat-zat odol tadi, ya, ainnya odol ini nggak masuk ke dalam jauh kita, nggak ketelan bahasa kitanya. Manal muhabbati alla yadkhula syai'un min nafsil ma'jun wala riqul al-muhtalitati bih. Dan jangan sampai ketika kita habis gosok gigi pakai odol, dengan satu catatan nih, jangan sampai odolnya itu ketelan. Satu. Yang kedua, ya, walarikul muhtalitu bihi, dan jangan ada air ludah yang bekas bercampur dengan odol itu ketelan sama kita. Ya itu termasuk masih air, masih airnya odol tuh. Wala yadurru baqa'un nakhati di annaha atharun la ainun. Enggak jadi mudarat, enggak jadi masalah ketika kita berpuasa baqa'un nakhati kalau ada aroma odol. Aroma odol yang tertinggal itu ketelan, itu makan aromanya, bukan ainnya. Yang jadi batal itu adalah airnya atau air liur yang bercampur dengan odolnya. Tapi kalau misalnya baqaun nakhah, ya, sisa-sisa rasa odol, aroma-aroma odol tadi itu ketelan nama kita. Misalnya kita udah kekemur bersih apa segala macam, ternyata ini rasa anget-angetnya masih ada ini, ya. Ini bau-bau odolnya, ini wangi-wanginya masih ada ini. Ini batal apa enggak? Ini enggak jadi batal. Sebab itu mah bukan ainul ma'jun. Yang jadi batal itu kalau yang kita telan itu adalah ainul ma'jun, bentuk daripada odol itu sendiri. Aurikun muhtalitun bih, atau air liur yang bercampur dengan odol. Jadi boleh Pak kita puasa. Terus gimana kalau kita bersiwak? Di saat kita berpuasa kita bersiwak misalnya sebelum apa? Sebelum waktu zawal. Kalau sesudah waktu zawal bersiwak itu kan makruh. Ini sebelum waktu zawal kita bersiwak. Kalau kita bersiwak di situ siwaknya misalnya basah, ada air siwaknya ketelan nama kita, itu batal. Ya, itu batal. Tapi kalau misalnya air ludah itu gimana hukumnya?
Nah, air ludah itu nggak jadi batal. Air liur yang ada di dalam mulut kita, selagi air liur tersebut tidak bercampur dengan kotoran, ya, tidak bercampur dengan kotoran, itu tidak jadi batal puasa. Dengan satu catatan, air liur tersebut jangan sampai melewati batas bibir kita yang merah. Batasan merahnya bibir jangan yang lewat ya. Ya kalau udah di sini diambil lagi mah ya batal itu mah ya. Sebab dia udah melewati batas bibir namanya. Kalau masih misalnya di dalam sini ya nggak batal. Ini masalah wasalatil ain. Nah di sini masailun, ada satu cabang masalah. Ya, yang megang kitab bisa lihat 452. Ya. Masail fi wusulil aini ilal jauh hukmul ibrah. Nah, masalah hukum jarum nih. Lagi puasa suntik, misalnya kita puasa. Nah, ibrah itu kan jarum. Lagi puasa sakit misalnya. Gimana nih kalau begini? Tajuzu lidururati, ulama membolehkan lidururati karena itu sesuatu yang darurat. Akan tetapi walakin nahtalafu fi ibtalihim bisawmi. Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Jadi ketika kita sedang berpuasa, masalah nyuntik ya. Masalah nyuntik ini ulama berbeda pendapat. Ini ada 3 perbedaan pendapat ulama. Yang pertama, papi kaulin, ada satu pendapat ulama innaha tubatilu mutlaqan. Bahwasanya ada ulama berpendapat nyuntik itu batal secara mutlak. Ini satu pendapat ulama. Alasannya li annaha wasalat ilal jawfi. Karena bahwasanya nyuntik itu tetap sampai ke dalam, jauh ke dalam. Terus pendapat yang kedua, wa fi qaulin annaha la tubtilu mutlaqan. Ada pendapat ulama nyuntik itu kagak batal. Ya, enggak jadi batal. Nah, innaha la tubtilu mutlaqan ini enggak membatalkan. Di annaha wasalat ila jawfi min ghairi manfajin mabtuhin. Kata ulama yang kedua, karena bahwasanya kenapa nyuntik enggak jadi batal? Sebab itu memasukkannya bukan dari lubang yang sudah terbuka. Jadi satu pendapat ulama mengatakan nyuntik itu batal. Karena biar gimana juga itu tetap memasukkannya lewat jauh. Pendapat ulama yang kedua tidak jadi batal. Kenapa? Sebab itu memasukkannya bukan melalui manfaj maftuh. Manfaj maftuh itu lubang yang sudah terbuka sejak adanya, seperti telinga, mulut, ya namanya manfaj maftuh. Nah ini yang ketiga, ini yang ketiga nih waqafi qaulin tafsirun. Nah pendapat yang ketiga ini ditafsir, artinya diperinci lagi. Nah inilah wal asahu, ini adalah yang lebih asah. Apa kata yang ketiga? Idza kanat mughaddiyatan fatubatilu shauma. Apabila suntikan itu untuk memberikan kekuatan, menjadi pengganti makanan, fatubatilu shauma, maka itu membatalkan puasa. Ini yang pertama. Wa idza kanat ghairu mughziyatin fatanzur. Kalau memang suntikan ini tidak menjadikan sebagai pengganti makanan, fatanzur, maka ini diperinci lagi. Ya. Maka ini diperinci lagi. Yang pertama, ya, jadi intinya begini lah. Kita ambil pendapat yang ketiga. Gimana Ustaz? Saya nyuntik nih lagi puasa. Ini kalau bahasa fikih emang begini, tafsilun ya, diperinci, jadi kejelimet. Sekarang cara singkatnya begini,
Kita ambil yang ketiga. Ustaz, saya sakit, saya disuntik, bagaimana hukumnya? Ya, tergantung nyuntiknya, ya, tergantung nyuntiknya. Kalau memang suntikan itu adalah sebagai pengganti makanan, maka jadi batal. Itu batal mutlak. Bukan saya melihat, ya, atau saya sakit gigi, berarti kan suntikan saya bukan buat pengganti makanan. Oh, baik, kalau begitu ini diperinci tergantung nyuntiknya. Yang pertama, idza kana fil uruqil mujawwafati wa huwal auradatu fatubtilu. Kalau memang nyuntiknya itu, ya, di urat yang dilubangi, yaitu adalah urat jalan darah, ya. Urat darah fatubtilu, maka itu jadi batal. Nah, ini yang pertama. Kalau memang dia nyuntiknya di di urat jalan darah, maka itu jadi batal. Yang kedua, wa idza kana fil 'adli, kalau disuntiknya di daging, ya, di daging yang menyatu dengan urat. Adol itu urat yang nyatu dengan daging. Wahyal uruqu ghairul mujawwafati, yaitu adalah urat yang tidak menonjol. Fala tubtilu, maka itu tidak jadi batal. Jadi tergantung nyuntiknya tuh. Kalau memang nyuntiknya di urat yang menonjol, itu jadi batal. Kalau memang nyuntiknya di urat yang tidak menonjol, itu tidak jadi batal. Nah, ini pendapat yang ketiga. Jadi begitu, tergantung deh tuh. Kita nanti lagi puasa, misalnya kita sakit gigi, saat saya boleh nggak disuntik, ya? Ya, pastinya disuntik itu bukan di urat yang menonjol, ya. Gitu. Berarti tidak jadi batal. Kalau disuntiknya di urat yang menonjol, yang kelihatan, yang nampak begini, maka itu jadi batal. Saat kalau diimpus bagaimana? Kalau diimpus mah batal. Itu sebab mughazziyah. Kenapa mughazziyah? Sebab itu cairan itu adalah sebagai pengganti makanan. Idza wasalat haddu dhahiri fabatala'aha batala shaum. Apabila sesuatu itu masuk ke dalam had dhahir, ya, fabatala'aha, maka dia menelannya, batalat shaum, maka batal salat, maka batal puasa. Misalnya ada sesuatu, ya, misalnya kita lagi puasa nih, batuk. Nah, kan ada kotoran di sini, ada dahak. Telan apa buang? Tergantung. Kalau memang dia udah masuk di bagian had dhahir, maka wajib dibuang. Kalau dia masih ada di dalam had batin, maka itu boleh ditelan. Ya. Ini ada pendapat ulama seperti itu. Mana itu had dhahir? Had dhahir itu makhrajul kha, tempat keluarnya huruf kha. Berarti di sini tuh. Itu udah had dhahir tuh. Had dhahir itu batasannya tempat keluarnya makhraj huruf kha. Had batin makhraj harfil ha, yaitu tempat keluarnya huruf ha. Beda antara kha dengan ha. Kalau masih di dalam hadil batin, di tempat keluarnya huruf ha, ya, itu nggak jadi batal. Kalau memang sudah ada dikeluarkan huruf kha, ini jadi batal. Ya, yang repotnya itu kan di saat kita sholat. Kalau di luar sholat sih ya pasti kita keluarin, ya, mau di had dhahir ataupun had batin,
namanya udah, apalagi batuknya itu yang ada bunyinya tuh, yang petak kayak gitu. Itu pasti kita keluarin kalau dalam apa? Di luar sholat. Gimana kalau di dalam sholat? Tergantung tuh. Kalau memang masih di dalam had batin, tempat makhrajnya huruf ha, maka itu enggak jadi batal. Kalau memang di tempat huruf kho, maka itu kalau kita telan itu jadi batal. Nah, gimana sekarang hukum ibtila'ir rik? Hukum menelan air liur. Air liur kita telan, air liurnya bersih. Gimana hukum menelan air liur? La yufattiru li masyaqqatil ihtiraj minhu. Maka menelan air liur tadi itu tidak jadi batal. Dengan satu catatan, ya, dia tidak ikhtilat. Tidak ikhtilat bi ghairihi wa lam yakhtalit bi ghairihi, dia tidak ikhtilat dengan yang lain. Misalnya ikhtilatnya dengan ya dahak, misalnya dia ikhtilatnya dengan sesuatu lah. Di sini kita telan batal. Tapi kalau misalnya itu semata-mata air liur yang bersih, air liur yang bersih itu nggak jadi batal. Hatta kita lagi sholat, ya, lagi sholat di air liur kan kalau lagi puasa, ya. Apalagi kita nih, yang gigi kita udah pada banyak yang copot, ya itu udah jadi biasa Pak, udah jadi sunatullah ya. Gigi saya juga udah banyak yang copot, ya. Gigi kalau udah banyak yang copot, air liur itu ngumpul bulu, ya. Nggak bisa dibohongin, ya. Di usia saya 30, ya, itu ya masih enak banget, ya. Makanya orang kalau misalnya giginya udah habis, ya air liur gampang ngumpul. Begitu. Nah gimana tuh? Kalau dia tidak ikhtilat, telan, nggak apa-apa, nggak jadi batal. Yang penting dia bersih, semata-mata air liur. Bahkan kalau di film kita Fathul Mu'in itu dijelaskan, sekalipun itu dikumpulkan, ya, dikumpulkan terus dia sambil apa? Ngegigit-gigit, misalnya gundu, kelereng, ya. Kelereng dimasukin, dikunyah-kunyah begini, tapi jangan permen, ya. Dikunyah-kunyah begini, air liur doang bersih, dikumpulin, ditelan sama dia, itu tidak jadi batal, ya. Yang penting dengan satu catatan, air liurnya masih bersih. Walam yakhtalit bi ghairihi, dia tidak bercampur dengan yang lainnya, dan dia tidak melewati daripada batas bibir warna merah, ya, itu masalahnya. Wallahu a'lamu bishawab. Nanti baru masuk ke dalam hukum dukhulil ma'i athna al-ghusli ila al-jawb. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat dan jadi ilmu, menambah pengetahuan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah bi anna Allah yaqdi hawaijana wa yaqbalu da'watana wa yashrah sudurana tadahha al-fatal 'arifin bi barakati sayyidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya